Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam kajian membahas kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang disusun dan ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Masyaallah ikhwah hafizakumullah. Di pertemuan yang terakhir kita telah selesaikan pembahasan tentang siapa orang yang pertama kali membuka pintu surga. Ya, dan kita telah jelaskan bahwa yang pertama kali membuka pintu surga adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, kemudian aku minta bukakan pintu surga tersebut. Kemudian berkatalah malaikat penjaga pintu surga, man anta, siapa engkau? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Muhammad, aku adalah Muhammad. Kemudian kata si malaikat, bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Ya, dia mengatakan khusus untukmu lah aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu surga ini ya sebelum kehadiranmu. Artinya cuma Nabi SAW sajalah yang permintaannya itu dikabulkan untuk membuka pintu surga. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru. Ini pembahasan setelahnya, yaitu tentang syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati thalathatu syafa'at. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti beliau memiliki 3 syafaat. Amma syafa'atul ula fa yashfa'u fi ahli al-mauqif hatta yuqdha bainahum ba'da an yataraja'al anbiya. Syafaat yang pertama yaitu beliau memberikan syafaat kepada ahlul mauqif, yakni manusia yang berkumpul di padang mahsyar, hatta yuqdha bainahum, agar segera diselesaikan urusan mereka, ba'da an yataraja'al anbiya, ya, setelah para nabi ya tidak mau memberikan syafaat. Yataraja artinya apa? Mundur dari memberikan syafaat tersebut. Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam anis syafaati hatta tantahiya ilai. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa bin Maryam semuanya ya mundur dari memberikan syafaat sampai kemudian mereka pun meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wa amma syafa'atu tsaniyah fayashfa'u fi ahlil jannah. Kemudian syafaat yang kedua, beliau memberikan syafaat kepada penduduk surga, an yadkhulul jannah, agar mereka masuk ke dalam surga tersebut. Ya, masuk ke dalam jannah. Wahatani syafa'atani khassatani lahu. Maka 2 syafaat ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa amma syafa'atu tsalitsah, adapun syafaat yang ketiga, fayashfa'u fi man istahaqqan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada orang-orang yang berhak untuk masuk ke dalam api neraka. Jadi Nabi memberikan syafaat ya kepada orang-orang yang berhak untuk untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Ya. Tapi kemudian dikeluarkan oleh Nabi SAW dengan syafaatnya. Wa hadhihi syafa'atu lahu lisailil nabiyyin wasiddiqin wa ghairihim. Maka syafaat yang ketiga ini ya juga diberikan kepada para nabi, para siddiqin dan yang selain mereka. Ini orang-orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah, mereka bisa memberikan syafaat. Ya, mereka bisa mengeluarkan ya dengan syafaat yang tersebut bisa mengeluarkan orang-orang yang
berhak sebenarnya untuk masuk api neraka, tapi mereka keluarkan dengan syafaatnya. Masya Allah. Ya. Fa yashfa'u fi man istahaqqan nar an la yadkhulaha. Maka orang-orang ini ya, Rasulullah SAW, demikian juga para nabi yang lain, siddiqin, mereka memberikan syafaat kepada orang-orang yang sebenarnya berhak untuk masuk neraka, tapi mereka tidak masuk neraka karena syafaat tersebut. Ya. Wa yashfa'u fi man dakhalaha an yakhruja minha. Demikian juga yang sudah masuk ke dalam api neraka bisa mereka keluarkan. Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Kalau yang pertama ini sebelum dia masuk api neraka, harusnya dia dihukum oleh Allah dalam api neraka. Tapi diberi syafaat oleh para nabi, para siddiqin, orang-orang soleh ini, sehingga dia tidak jadi masuk neraka. Adapun yang kedua, syafaat tersebut diberikan kepada orang yang sudah masuk neraka, tapi kemudian dikeluarkan dia dari api neraka. Ya. Ini 3 syafaat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam matan Aqidah Al-Wasithiyah. Namun sesungguhnya lebih daripada itu ya, syafaat lebih daripada 3 perkara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarahnya, ya, wa qaulu Syekh rahimahullah wa lahu fil qiyamati 3 syafaat bayanun li syafa'ati allati yaqumu biha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah biiznillah taala. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati 3 syafa'at, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti memiliki 3 syafaat. Ini Syekhul Islam menjelaskan tentang syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat yang beliau berikan seizin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW tidak memberikan syafaat begitu saja, tapi meminta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Hakadha dzakara Syekh rahimahullahu anwa asy-syafa'ah huna mukhtasaratan. Dan syafaat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ini beliau sebutkan secara ringkas. Wahia ala sabilil istiqsa, ya, 8 anwa. Adapun kalau kita perinci lagi, ya, maka dia terbagi menjadi 8 jenis. Jadi barakallahu fikum, bukan hanya 3 jenis saja. Beliau hanya menyebutkan dengan ringkas. Namun kalau diperinci lagi, didetailkan lagi, ada berapa? Ada 8. Kemudian dari 8 jenis syafaat ini, ma huwa khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara 8 jenis ini ada 3 syafaat, mohon maaf. Ada 3 syafaat yang dikhususkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari 8 syafaat ini ada 3 syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, ya, ma huwa mushtarakun bainahu wa baina ghairihi. Dan di antara 8 syafaat tersebut ada yang, ya, berserikat antara beliau dengan yang selainnya. Maksudnya apa? Maksudnya yang selain Nabi SAW pun, ya, bisa memberikan syafaat tersebut, Apa ke-8 syafaat tersebut dan mana yang khusus bagi Nabi alaihi salatu wassalam? Nah, kita akan sebutkan sekarang. Ya, jadi 3 syafaat yang pertama kita sebutkan ini, barakallahu fikum, ini adalah syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sisanya yang 5, nah ini bisa ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bisa diberikan oleh yang selain Nabi alaihi salatu wasallam. Mari kita simak bersama apa saja syafaat tersebut. Yang pertama, asy-syafa'atul ula, syafa'atul uzma, wa hiyal maqamul mahmud. Yang pertama disebut sebagai syafa'atul uzma. Inilah yang dimaksud dengan maqam al-mahmud, tempat yang terpuji. Ya, dalam dalam doa kita setelah mendengarkan azan, ya, kita sebutkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah
ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Dan bangkitkanlah dia ya kepada maqam al-mahmud yang telah engkau janjikan. Maqam al-mahmud ini maksudnya adalah pemberian syafaatul uzma oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuknya? Wahia an yashfa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaqdiyallahu subhanahu baina ibadihi ba'da tulil mawqif alaihi wa ba'da muraja'atihimul anbiya lil qiyami biha fayaqumu biha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ba'da idzni rabbih. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat agar Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara di antara hamba-hambanya setelah mereka lama berkumpul ya di mauqif, di padang mahsyar. Wa ba'da muraja'atihimul anbiya, dan setelah manusia ya meminta kepada para nabi. Ya, meminta kepada para nabi yang tadi sudah kita sebutkan. Ya. Liqiyami biha, ya, untuk meminta agar Allah menyegerakan urusan mereka. Fayaqumu biha nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam ba'da idzni rabbih. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan syafaat ya setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau alaihi salatu wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan urusan manusia yang ada di padang mahsyar. Ini adalah syafaat yang pertama. Qala asy-syafa'atu tsaniyah. Kemudian syafaat yang kedua, syafa'atuhu fi dukhuli ahli jannatil jannah ba'dal faraghi minal hisab. Syafaat yang beliau berikan ya agar penduduk surga masuk ke dalam surga setelah masa atau setelah selesainya hisab. Ya. Jadi beliau alaihi salatu wassalam yang membuka pintu surga, sehingga penduduk surga pun masuk ke dalam surga tersebut. Baik. Qala asy-syafa'atu tsalitsah. Kemudian yang ketiga, dan ini khusus bagi Nabi SAW, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Thalib. Ya, syafaat Nabi SAW untuk pamannya Abu Thalib. Ini khusus bagi Nabi SAW. Beliau memberikan syafaat kepada paman beliau, yaitu siapa? Abu Thalib. Apa bentuk syafaatnya? An yukhaffifa anhul adab, agar azabnya Abu Thalib itu diringankan. Karena Abu Thalib ini banyak jasanya kepada beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam meminta agar Allah Subhanahu wa taala ya meringankan siksanya Abu Thalib. Ya. Wa hadhihi khassatun bihi, maka ini merupakan kekhususan ya bagi Abu Thalib. Jadi kalau ada yang bertanya, "Loh Ustaz, lah itu kok orang kafir dapat syafaat?" Kita katakan ini kekhususan bagi Abu Thalib. Kenapa? Li'anna Allah akhbara annal kafirina la tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwa orang-orang kafir ini mereka tidaklah ya syafaat itu memberikan manfaat kepada mereka. Jadi orang-orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat sama sekali. Lah ini Abu Thalib, ini kekhususan bagi Abu Thalib. Kekhususan bagi Abu Thalib. Wa nabiyyuna akhbara anna syafa'atahu li ahli tauhid khassah. Ya, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwa syafaat beliau hanya diberikan kepada orang-orang yang bertauhid saja. Ya, jadi syafaat beliau hanya diberikan kepada orang-orang yang bertauhid saja. Fa syafa'atuhu li ammihi Abi Thalib khassatun bihi wa khassatun li Abi Thalib. Maka syafaat bagi paman beliau Abu Thalib ini merupakan kekhususan bagi beliau dan kekhususan bagi Abu Thalib. Ya, jadi nggak ada yang lain yang mendapatkan syafaat dari kalangan orang-orang kafir kecuali hanya siapa? Abu Thalib saja yang mendapatkan syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Wa hadhil anwa'u thalathatu minasyafa'ati khassatun binabiyina Muhammad. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, 3 syafaat yang kita sebutkan ini merupakan keistimewaan atau kekhususan bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Yang apa tadi? Syafaatul uzma, kemudian membuka pintu surga, dan yang terakhir apa? Syafaat untuk siapa? Abu Thalib. Ini syafaat yang khusus, syafaat yang spesial, hanya dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Qala asy-syafa'atu rabi'ah. Nah, sekarang kita bahas syafaat yang juga bisa diberikan oleh selain Nabi alaihi salatu wassalam. Qala asy-syafa'atu rabi'ah. Syafa'atuhu fi man istahaqqan nar min usatil muwahhidin an la yadkhulaha. Syafaat yang keempat, ini syafaat beliau kepada orang-orang yang berhak untuk masuk neraka dari kalangan ya orang-orang yang bertauhid tapi dia pelaku maksiat. Orang-orang yang bertauhid tapi dia pelaku maksiat, dia berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Namun dengan syafaatnya Nabi SAW dan syafaat orang yang selain beliau, maka dia tidak jadi masuk neraka. Ini syafaat yang keempat. Qala asy-syafa'atul khamisatu syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nar min usatil muwahhidin an yakhruja minha. Syafaat yang kelima, ini syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang memasuki neraka. Ya, penduduk api neraka dari kalangan usatul muwahhidin. Orang-orang yang bertauhid tapi melakukan maksiat, usatul muwahhidin. An yakhruja minha, agar dia dikeluarkan. Jadi ada sebagian orang-orang yang bertauhid tapi dia pelaku dosa, masuk dia ke dalam neraka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan syafaat agar dia keluar dari api neraka. Demikian juga yang selain beliau alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian asy-syafa'atu sadisah. Yang keenam, syafa'atuhu fi raf'i darajati ba'di ahli jannah. Syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menaikkan derajat sebagian penduduk surga. Maksudnya ada sebagian orang yang memang sudah berhak untuk dimasukkan ke dalam surga. Namun kemudian ya dia dinaikkan derajatnya. Dia dinaikkan derajatnya. Ini sebelumnya dia sudah masuk ke dalam surga, tapi kemudian derajatnya dinaikkan dengan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang selain beliau. Qala asy-syafa'atu sabi'ah syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi man ustawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum an yadkhulul jannah wa hum ahlul a'raf ala qaul. Syafaat yang ketujuh adalah syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang setara antara kebaikan dan keburukannya, agar mereka dimasukkan ke dalam surga. Mereka inilah ya ahlul a'raf, ya pemilik kamar-kamar yang tinggi menurut salah satu pendapat. Jadi ada orang yang setara antara atau seimbang antara kebaikan dan keburukannya. Ternyata mereka dimasukkan ke dalam surga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga syafaat orang-orang saleh. Qala asy-syafa'atu tsaminah, yang kedelapan, syafa'atuhu fi dukhuli ba'dil mu'minin al-jannah bila hisab wala adzab. Syafaat beliau alaihi salatu wassalam bagi orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adzab. Kasyafaati sallallahu alaihi wasallam fi Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Seperti syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu, haitsu da'a lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yakuna minas 70,000 alladziina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala 'adzab. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu
bahwa beliau termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini doa kepada seseorang untuk dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Wa hadhihi anwa'ul khamisatu wa hadhihi al-anwa' al-khamsatu al-baqiyah yusyarikuhu fiha ghairuhu minal anbiya wal malaika was siddiqin wasyuhada. Maka 5 jenis syafaat yang terakhir kita sebutkan, ini berserikat padanya yang selain Nabi selain para nabi, selain beliau dari kalangan para nabi, para malaikat, para siddiqin dan para syuhada. Bagaimana kita sebutkan tadi dari 8 syafaat yang disebutkan, ya 3 syafaat khusus bagi Nabi SAW. Adapun yang kelima syafaatnya itu bisa juga diberikan oleh yang selain Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kemudian kata beliau, wa ahlus sunnati wal jamaah yu'minuna bi hadhihi syafa'ah. Nah, sekarang beliau sebutkan bagaimana akidah ahlus sunnati wal jamaah tentang syafaat. Wa ahlus sunnati wal jamaah yu'minuna bi hadhihi syafa'ati kulliha. Ahlus sunnati wal jamaah mereka beriman tentang syafaat ini secara keseluruhan. Li thubuti adillatiha, karena ya telah sabitnya dalil-dalil tentangnya, wa annaha la tathaqqaqu illa bi syartain. Ya, tapi Ahlussunnah memberikan catatan, syafaat itu baru bisa terjadi, baru bisa diberikan apabila terpenuhi padanya 2 syarat. Syarat yang pertama kata beliau, asyartul awal idznullah lisyafi' an yashfa'. Izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada si pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Harus ada izin terlebih dahulu dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan tidaklah dia memberikan syafaat kecuali atas sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Dan siapakah yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan seizin Allah. Artinya harus ada izin dulu dari Allah Subhanahu wa taala, baru bisa memberikan syafaat. Demikian juga qala Allah taala, wa ma min syafi'in illa min ba'di iznih. Tidak ada yang memberikan syafaat kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi syafaat itu baru bisa diberikan kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ridha Allah anil masyfu' lahu. Ridha Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Jadi Allah harus ridha terlebih dahulu kepada orang-orang yang diberikan syafaat. Dalilnya firman Allah, ya wala yashfa'una illa liman irtadha. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-28. Dalil yang menunjukkan bahwa syarat dari syafaat Allah harus ridha kepada orang yang diberikan syafaat. Ya, Allah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtadha, dan tidaklah mereka memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yajma'u syartaini fi qaulihi ta'ala, dan terkumpulnya 2 syarat ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yardha. Ini syarat diterimanya syafaat. Dalam Al-Qur'an dikatakan, ya, betapa banyak malaikat yang ada di langit, syafaat mereka tidaklah bermanfaat kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala dan bagi siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengumpulkan 2 syarat tadi. Yang pertama,
adalah ya izin dari Allah. Yang kedua, ridho Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang diberikan syafaat. Tanpa dua perkara ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan izin atau tidak akan ada syafaat tersebut. Jadi ini syarat mendapatkan syafaat. Yang pertama, izin dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, ya orang yang diberikan syafaat ya hendaknya orang yang diridhoi oleh Allah. Sehingga kaum musyrikin enggak dapat syafaat. Orang-orang kafir tidak mendapatkan syafaat juga karena mereka ini adalah orang-orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan ya permasalahan lain yang berkenaan dengan syafaat, yakni tentang ya aliran-aliran atau golongan-golongan yang menolak keberadaan syafaat. Kata beliau di sini, waqad khalafatil mu'tazilatu fi syafa'ati li ahli al-kaba'ir minal mu'minin. Kelompok Mu'tazilah telah mengingkari atau menyelisihi permasalahan syafaat bagi pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya, karena Al-Mu'tazilah ini mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar, ya, maka mereka pun mengatakan bahwa syafaat itu nggak bisa untuk menarik orang-orang yang melakukan dosa besar ini ke dalam surga, nggak bisa. Ya, fiman istahaqqan nar minhum an la yadkhulaha wa fiman dakhala an yakhruja minha. Ya, orang-orang Mu'tazilah mengingkari syafaat bagi orang yang berhak untuk masuk neraka, kemudian tidak jadi masuk neraka karena syafaat. Demikian juga mereka mengingkari syafaat bagi orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka lalu dikeluarkan dengan syafaat tersebut. Nah, mereka mengingkari ini. Itulah karena mereka menganggap pelaku dosa besar itu kekal abadi dalam neraka jahanam, tidak bisa diberikan syafaat sama sekali. Jadi ini mereka dua jenis syafaat yang mereka ingkari. Yang pertama adalah syafaat tidak jadinya orang yang berhak untuk masuk neraka ke dalam neraka. Kemudian yang kedua adalah syafaat orang-orang yang sudah masuk neraka kemudian dikeluarkan. Ini mereka ingkari. Yani fi nau'is khamis wasadis min anwa'is syafaat. Ini jenis yang kelima dan keenam dari jenis-jenis syafaat yang telah kita sebutkan. Ini diingkari oleh siapa? Al-Mu'tazilah. Wa yahtajjuna biqaulihi ta'ala fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Orang-orang Mu'tazilah mereka memiliki dalil. Ya. Mereka memiliki dalil. Apa dalilnya? Firman Allah dalam surat Al-Mudaththir, "Wa ma tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak akan memberikan manfaat kepada mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Para pemberi syafaat, ini syafaatnya tidak bermanfaat bagi mereka. Wah, ini Al-Quran ini dalilnya. Ya, Al-Quran yang disalahpahami oleh Mu'tazilah. Fal jawabu anhu, maka jawaban terhadap klaim mereka, anna hawaridatun fi haqqil kuffar fahumul ladzi la tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka ayat itu ya jangan dibawa kepada orang-orang yang beriman, tapi ditujukan kepada orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir tidak bermanfaat syafaat dalam bentuk apapun bagi mereka karena mereka telah terjatuh pada kekufuran. Tidak ada manfaatnya sama sekali bagi mereka. Ya, maka kata beliau, ya, ayat-ayat yang berkenaan dengan ditolaknya syafaat ini fi haddil kufar. Ya, ini bagi orang-orang yang kafir yang memang tidak berhak untuk mendapatkan syafaat sama sekali. Ya. La tanfa'uhum syafa'atu syafi'in ammal mu'minun. Ya, fatanfa'uhum syafa'atu bisyurutiha. Adapun orang-orang yang beriman, maka syafaat itu akan bermanfaat bagi mereka kalau terpenuhi izinnya. Apabila terpenuhi izinnya, maka ya sudah. Ya, dia akan mendapatkan asy-syafa'at. Jadi wahai kaum Mu'tazilah, ayat-ayat yang antum bawakan itu ya berkenaan dengan orang-orang kafir, jangan diterapkan bagi ya kaum muwahhidin, orang-orang yang menjaga tauhidnya, jangan diserahkan kepada mereka. Ya, jadi apa?
syafaat tersebut bermanfaat. Syafaat tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tidak diberikan kepada siapa? Orang-orang yang kafir. Dengan demikian, kesimpulannya ada beberapa aliran ya yang berkaitan dengan syafaat. Wa hadza waqad in qasama an-nasu fi amri syafaati ila thalathati asnaf. Dalam permasalahan syafaat, manusia telah terbagi menjadi 3 golongan. Nah, ini perhatikan, ada 3 golongan yang memiliki perbedaan dalam memandang syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang selain beliau. Asinful awal ghulu fi itsbatihi wa humun nasara wal musyrikun wa ghulatu sufiyya wa quburiyun haitsu ja'alu syafa'ata man yu'azzimunahu indallahi kasyafa'atil ma'rufah fid dunya indal muluk. Yang pertama, golongan yang pertama adalah orang-orang yang hulu, orang-orang yang bersikap berlebihan dalam menetapkan syafaat. Siapa mereka? Humun Nasara, mereka adalah orang-orang Nasrani. Ya. Demikian juga wal musyrikun, kaum musyrikin. Wa gulatu sufiyah. Ya, orang-orang ekstrim dari kalangan tasawuf. Wal kuburiyun, demikian juga al-kuburiyun, orang-orang yang suka minta-minta ke kuburan. Ya, mereka sesat kenapa? Ja'alu syafa'ata man yu'adzimunahu indallahi kasyafa'atil ma'ruf fid dunya. Orang ini telah menjadikan, kelompok ini telah menjadikan syafaat itu seperti syafaatnya para raja. Maka diminta kepada pemberi syafaat bukan kepada Allah. Nah, ini yang menjadi titik perbedaan antara kita dengan kaum musyrikin. Kaum musyrikin itu minta syafaat langsung kepada Nabi. Ya Nabi, ya Rasul, minta berikanlah kepada kami syafaat. Naudzubillah. Ya, kemudian beliau mereka datang ke kuburan orang-orang soleh kemudian mengatakan, ya Habib Fulan, berikan kami syafaat. Ini gulu terhadap syafaat. Ya, bersikap berlebih-lebihan terhadap syafaat. Sehingga mereka tidak lagi meminta syafaat kepada Allah, tapi meminta syafaat kepada para nabi, meminta syafaat kepada orang-orang soleh. Ya, ini yang demikian ini merupakan apa? Merupakan kesyirikan. Kama dzakarallahu dzalika 'anil musyrikin, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik itu kan menyembah berhala-berhala mereka agar berhala tersebut bisa memberikan syafaat kepada mereka. Ini salah satu tujuan mereka memberikan atau beribadah kepada berhala, karena mereka menganggap bahwa berhala tersebut bisa memberikan syafaat kepada mereka. Ya. Namun sebenarnya bagaimana? Ya, kita meminta agar Allah memberikan syafaat melalui orang tersebut. Bukan kita yang meminta syafaatnya, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala yang melakukan semuanya. Ya, jadi dia harus seizin Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Qala an-sitfu tsani humul mu'tazilah wal khawarij ghulu fi nafi syafa'ah. Golongan yang kedua adalah golongan mu'tazilah dan orang-orang khawarij. Mereka berlebihan dalam menafikan syafaat. Jadi tidak ada syafaat di sisi mereka. Menurut mereka syafaat itu enggak ada. Fa'ankaru syafa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syafa'ata ghairihi fi ahlil kabair. Maka golongan al-khawarij ini menafikan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga menafikan syafaat ya yang diberikan oleh diberikan kepada ahlul kabair, kepada para pelaku dosa besar. Ya. Jadi mereka mengatakan, ya sudah, orang masuk neraka, nggak bisa diberikan syafaat, nggak bisa diselamatkan dengan syafaat. Ini pendapatnya siapa? Al-Mu'tazilah wal Khawarij. As-sinfu tsalits, kemudian golongan yang ketiga, hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Asbatu syafa'ata ala wafki ma ja'at bihi an-nusus. Mereka menetapkan keberadaan syafaat sesuai dengan apa yang datang dari nas-nas Al-Qur'aniyah wal ahaditsun nabawiyah, yang sesuai dengan nas-nas Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi.
fa athbatus syafa'ata bi syurutiha. Maka golongan yang ketiga Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menetapkan keberadaan syafaat tapi dengan syarat-syarat tadi yang kita sebutkan. Ya. Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ridho Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang diberikan syafaat. Ya, ini yang menjadi akidahnya Ahlussunnati wal Jamaah. Mereka meyakini bahwa ya syafaat itu ada dan diminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka. Jadi ada sebagian manusia yang dikeluarkan dari api neraka. Ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.